Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afikla dari Prodi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 246151030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap proyek analisis data e-commerce menggunakan Python dan Streamlit. Nah, tujuan saya melakukan proyek ini atau tujuan dari proyek ini adalah melakukan eksplorasi data atau membuat visualisasi dan menghitung probabilitas conversion berdasarkan dataset transaksi e-commerce. Nah, untuk mempermudah analisis, saya membuat aplikasi berbasis Streamlit yaitu ini. Nah, apa sih yang ada di aplikasi ini? Yaitu nanti di bagian ringkasan data, visualisasi, probabilitas conversion, dan juga aplikasi ini mendukung upload dataset beserta ekspor hasil perhitungan ke dalam file CSV. Nah, mengapa ini nggak ada datanya atau nggak ada? Karena saya nggak naruh datanya di CNS saya, VS Code saya. Tapi saya mau nanti supaya saya bisa upload datanya. Contohnya seperti ini. Ini adalah untuk datasetnya. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu di bagian ringkasan data. Nah, di bagian ringkasan data, kita bisa melihat jumlah baris dari datasetnya. Ya. Dataset, daftar kolom, dan beberapa baris pertama dari data. Contohnya seperti ini. Ini adalah konten tersedia, dan ini adalah contoh datanya. Nah, pada dataset ini, atau pada contoh data ini, akan terdapat informasi seperti harga produk, kategori produk, metode pembayaran, region pelanggan, durasi sesi pengguna, dan apakah pelanggan melakukan conversion atau tidak. Kemudian saya juga menampilkan statik deskriptif, yaitu di bagian ini, supaya saya bisa melihat seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya juga. Bagian ini membantu kita memahami gambaran umum dataset sebelum kita bisa analisis lebih jauh. Nah, setelah itu saya juga melakukan visualisasi. Nah, gimana sih visualisasi yang saya lakukan? Kita masuklah ke tab visualisasi. Untuk tab visualisasi seperti ini. Nah, grafik pertama atau distribusi harga, saya menggunakan histogram untuk melihat distribusi harganya. Dari grafik ini, terlihat bahwa sebagian besar transaksi memiliki harga di kisaran rendah hingga menengah. Dan terdapat beberapa produk dengan harga tinggi yang menjadi outlier. Dan untuk yang kedua, saya melakukan box plot harga per kategori. Nah, grafik kedua ini saya menggunakan box plot. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya kategori elektronik yang di bagian ini ya, kategori elektronik itu cenderung memiliki rentang harga yang lebih tinggi dibandingkan kategori beauty dan books gitu kan. Box plot juga memberitahu kita supaya melihat variasi harga. Sorry. Boxplot juga memperlihatkan kita variasi harga dan outlier pada tiap kategori. Nah, yang ketiga saya menggunakan conversion rate per region. Nah, grafik ketiga ini saya menggunakan bar chart lagi. Tapi di bar chart ini kita bisa melihat nih, region mana sih yang memiliki tingkat conversion yang paling tinggi, paling rendah. Dan tapi untuk apa sih kita harus mengetahui tingkat conversionnya? Nah, informasi ini penting untuk strategi pemasaran. Karena region dengan conversion yang paling rendah bisa analisis lebih lanjut untuk perbaikan performa. Nah, contohnya seperti ini. Di sini yang paling rendah adalah di bagian sold. Nanti user atau suatu perusahaan akan melakukan pengecekan apa sih yang bisa bikin ini rendah gitu, gimana sih supaya bisa lebih tinggi gitu. Dan ini adalah contoh data mentahnya. Nah, kita lanjut nih di bagian ketiga, probabilitas conversion. Kita masuklah ke bagian probabilitas ini. Nah, ini dia. Nah, probabilitas pelanggan melakukan conversion ini
Pada bagian ini, saya menghitung overall conversion rate atau ini bagian ini ya. Angka ini menunjukkan persentase pelanggan yang berhasil melakukan pembelian dari total seluruh sesi. Nah, saya juga memasukkan conversion per metode pembayaran. Nah, saya menghitung ini berdasarkan payment method atau dari data payment method yang ada di ringkasan data. Nah, dengan cara ini kita bisa mengetahui metode pembayaran mana yang paling efektif mendorong pelanggan untuk menyelesaikan transaksi. Di sini kan di bagian di bagian e-wallet kan yang paling memiliki conversion tertinggi. Maka promosi bisa difokuskan pada pembayaran e-wallet. Dan juga saya melakukan conversion per kategori produk. Nah, sama aja dengan yang di atas. Conversion rate per kategori produk ini kita bisa melihat nih produk kategori mana yang memiliki performa conversion paling baik supaya nanti kita bisa memberitahu pihak perusahaan atau pihak logistik untuk mengatur stok atau promo atau bahkan rekomendasi sesuai kebutuhan bisnis. Nah, kita lihat nih pada bagian bawah. Di bagian ini ada unduh CSV probabilitas bukan? Di bagian bawah tab probabilitas ini tersedia fitur untuk menghasilkan ekspor atau mengekspor hasil perhitungan yang di bagian atas ini, ya di bagian ini ya, ke dalam file CSV. Nah, fitur ini supaya memudahkan pengguna atau suatu user atau admin untuk mengunduh dan mengelola data lebih lanjut di aplikasi seperti Excel atau SPSS. Nah, sebagai kesimpulan, aplikasi ini berhasil menampilkan ringkasan data, 3 visualisasi data, perhitungan probabilitas conversion, serta ekspor hasil dalam format CSV. Dengan adanya aplikasi Externet ini, proses analisis data menjadi lebih interaktif, mudah dipahami, dan cepat untuk dilakukan. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Taufika, pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.